Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nas'alullaha an yubarikana wa yuwafiqana fi hayatina wa fi ma'isatina wa fi amwalina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an fi hadhihi al-khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Sidang Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini di mana kita harus mengevaluasi keadaan umat Islam secara global, karena kita harus mengambil pelajaran karena kita bagian dari umat Islam secara global. Maka kita sedang dimana rahmati Allah kembali melihat peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nubuat-nubuat akhir zaman. Maka umat Islam ini sudah populer dalam hadis yang kita sering dengar, di mana sedang dimana rahmati Allah Rasulullah bersabda, umat Islam ini tidak ubahnya seperti hidangan makanan yang mana diperebutkan di meja makan. Maka sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah, apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Tapi ketika itu Nabi membantah, bal antum katsir, bahkan kalian banyak. Tetapi kalian kausai sail, kalian ini seperti buih-buih yang dihempas di lautan, karena tidak punya pendirian, karena tidak paham prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Maka sidang jemaah, umat Islam yang semakin hari populasinya meningkat tetapi lemah. Di zaman Rasulullah dan zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, umat Islam jumlahnya kecil tetapi dia kuat. Di dalam sampai zaman Umar, dua negara adik kuasa takluk di zaman Umar, Parsi dan Roma, yang sejarahnya menurut prediksi manusia tidak akan rontok, tetapi rontok di zaman Umar. Kedua-dua negara dikuasai itu hancur di tangan Umar. Hari ini umat Islam sidang jemaah seperti makanan yang diperebutkan oleh berbagai macam kekuatan dunia. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita memahami bahwasanya nubuat-nubuat itu adalah agar umat Islam waspada, tidak terjadi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sidang jemaah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana nasib umat Islam yang jadi korban perperangan di akhir zaman. Maka hari ini hampir seluruh negeri-negeri muslim, hampir seluruh wilayah-wilayah muslim, umat Islam dizolimi, dibantai, dan di mana-mana teraniaya. Sebelumnya kita sering peduli tentang kasus umat Islam yang habis di Afghanistan. Kemudian muncul lagi persoalan Palestina yang sampai hari ini tidak tuntas, Palestina yang sampai hari ini masih menjerit. Muncul lagi Suriah, muncul lagi Rohingya, muncul lagi sekarang sidang jemaah Uighur. Hampir seluruh umat Islam hari ini berada pada posisi yang lemah dan jadi korban kejahatan-kejahatan musuh Islam. Dan tidak mungkin sidang jemaah, alhamdulillah, dan alhamdulillah kita hari ini masih kuat. Jangan sampai terjadi pada diri kita apa yang terjadi di luar sana. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu
kita harus menyoroti bagaimana kondisi umat Islam perperangan di akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Saya ingin meluruskan, selama ini kita selalu dengar perang akhir zaman itu hanya perang yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Tidak, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perang akhir zaman itu terjadi di mana-mana. Umat Islam berhadapan dengan berbagai kelompok-kelompok kekuatan. Di antaranya sidang jemaah yang dirahmati Allah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Perang akhir zaman itu perang Kuntura, yaitu sidang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu Ar-Rum. Akan terjadi perang Arum di akhir zaman. Kemudian disebut juga dengan Bani Kuntura. Siapa itu Bani Kuntura? Itu dalam prediksi para ulama adalah orang-orang Eropa, yang mana dalam hadis dinyatakan orang Arum dan Bani Kuntura akan memerangi Basrah. Dan itu yang terjadi di Irak, sedang jemaah dirahmati Allah, bahwasanya Eropa memerangi Basrah. Irak jatuh ke tangan Eropa, sampai hari ini belum bangkit-bangkit, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada perang yang namanya perang Turki. Perang Turki ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, dan juga itu sudah terjadi. Dan Turki ini disebutkan juga bagian dari Romawi. Dalam Turki, dalam pandangan orang dahulu, adalah bagian dari Romawi, dan itu juga sudah terjadi, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk itu yang berikutnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat Islam akan berperang dengan orang Hindia. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Hurairah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah berjanji kepadaku, kata Abu Hurairah, jika nanti datang di zamanku aku masih hidup terjadi perang Hindia, maka aku akan menginfakkan nyawa dan hartaku, dan aku akan memberikan semuanya, dan aku akan berangkat pergi perang, kata Abu Hurairah. Seandainya aku syahid di situ, maka saya adalah khairus syuhada, saya inilah syuhada yang terbaik, kata beliau. Dan seandainya saya kembali dengan kemenangan, maka adalah saya Abu Hurairah yang merdeka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini ada sebagian yang mengatakan lemah, namun hadis ini didukung oleh hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada dalam hadis Imam Ahmad juga perang Sin, yaitu perang Sin, Hindi wasin. Dan siapa yang berperang di situ, kata Rasulullah SAW, ahrazahumullahu minan nar, dia diselamatkan dari neraka. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, dalam hal ini sidang jemaah, terjadi perperangan di luar Arab, yang mana tidak hanya terjadi perang yaitu yang dipimpin oleh Imam Mahdi saja. Maka sebelum terjadi perang global itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, terjadi beberapa perperangan. Umat Islam berhadapan dengan orang-orang yang berbagai macam suku. Hindia sampai sekarang, sidang jemaah, yang menghabisi Kashmir, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Muslim Kashmir berhadapan dengan Hindia. Kemudian seperang Hindia juga perang Rohingya, di mana sidang jemaah Rohingya adalah keturunan India. Rohingya itu keturunan India yang wilayahnya ketika dibebaskan Bangladesh berdiri sendiri, Pakistan berdiri sendiri, kemudian tertinggallah wilayah Rohingya dan jatuh kepada Myanmar, dan berbeda sukunya, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Bangladesh, Pakistan Timur juga memerdekakan diri dan tidak terbawa lagi Rohingya, maka tertinggallah Rohingya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, wilayah Arakan, dan jatuh menjadi wilayah Myanmar. Sampai hari ini mereka dibantai, sampai hari ini mereka eksodus, sampai hari ini mereka dizolimi. Maka ada bab hadis yaitu Ghazawatul Hind, yaitu perang Hindia. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana tentang perang Sin? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini muncul lagi perang umat Islam yang dizolimi di Uighur oleh Cina Beijing, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Cina komunis. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang lain sudah sering kita dengar. Maka untuk itu saya agak membahas lebih luas tentang persoalan Uighur, sidang jemaah. Bagaimana perang Uighur ini, kejahatan Cina terhadap Uighur ini adalah kejahatan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari tanda akhir zaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Uighur itu adalah Turkistan Timur. Turkistan terbagi kepada dua, Turkistan Barat dan Turkistan Timur. Turkistan Barat, sidang jemaah, menjadi caplok oleh Rusia, oleh Uni Soviet, dan Uni Soviet tumbang. Uni Soviet bangkrut ketika menghadapi gerakan Muslim yang
didampingi oleh Osama bin Laden di Afghanistan, maka bangkrut Uni Soviet berhadapan dengan pasukan Osama bin Laden, maka rontoklah negara Uni Soviet ketika itu. Maka wilayah Turkistan Barat yang sebelumnya dijajah oleh Soviet, maka mereka memerdekakan diri. Muncullah negara-negara baru, semuanya negara Muslim, Uzbekistan, Kazakhstan, dan hal-hal yang pakaitan sebagai nama negara mereka. Sidang jemaah dirahmati Allah, itu adalah Turkistan Barat, yang mana alhamdulillah dengan jasa Osama bin Laden menghadapi Rusia di Afghanistan, bangkrut Rusia, bangkrut Uni Soviet, maka negara-negara Muslim yang ada di bawah cengkraman Rusia memerdekakan diri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Terus tertinggal Turkistan Timur. Turkistan Timur dimasuki oleh Cina pada tahun 49 sidang jemaah. Padahal pada tahun 42 mereka sudah memerdekakan diri. Siapa itu Turkistan Timur sidang jemaah? Mereka adalah kampungnya Imam Bukhari, kampungnya Ibnu Sina, kampungnya Imam Al-Farabi, kampungnya ulama-ulama besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari, siapa yang bisa menandingi Imam Al-Bukhari? Ulama nomor 1, hadisnya nomor 1. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, dahulu di sana berbahasa Arab, namun sekarang sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangankan berbahasa Arab, bahasa Uighur pun dilarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka suku mereka, keturunan mereka bercampur dengan Turki. Kenapa? Karena pada zaman Turki Utsmani, maka ulama-ulama dan para umat Islam yang ada di Turki banyak yang berhijrah ke situ dan membantu perkembangan Islam di sana. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah dicaplok oleh Cina Beijing, maka kemudian pada tahun 49 mereka mulai didatanginya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, ketika itu hamba Allah dia lakukan beberapa cara untuk memasuki Uighur. Sidang jemaah, cara yang pertama sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka datang sebagai pekerja, mereka datang sebagai pedagang. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, maka Cina Beijing punya program, dia ikut mengajak negara-negara yang ditargetnya kerjasama dengan proyek-proyek pembangunan kota. Maka setelah disetujui proyek-proyek pembangunan kota, maka pekerja harus didatangkan dari mereka. Ketika itu didatangkanlah pekerja dari Beijing ke Uighur. Setelah itu sidang jemaah, pekerja-pekerja yang didatangkan itu tidak akan balik ke Beijing. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah itu maka mereka semakin kuat, dan kemudian pada tahun 49 dia menampakkan kukunya. Dan kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, sampai pada tahun 99 sidang jemaah, mereka telah menguasai negara, pemerintahan. Kemudian mereka melarang agama Islam untuk dijalankan, puasa dilarang. Ulama-ulama Uighur mengatakan bahwasanya Ramadan tidak lewat di Uighur, Ramadan tidak lewat di Uighur, dan Uighur diganti nama dengan Xinjiang. Negeri itu diganti nama dengan Xinjiang, yaitu daerah rantau baru, daerah baru. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka sampai hari ini siapa yang baca Quran ditangkap, siapa yang buka madrasah ditangkap, siapa yang membawa, yang tidak mau melepas jilbabnya ditangkap. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dijadikan kejahatan-kejahatan untuk menekan Islam, dan itu yang terjadi di Uighur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka jika dilihat cara apa yang mereka lakukan untuk menguasai Uighur, maka sidang jemaah di samping proyek, mereka punya langkah-langkah. Setidaknya ada 3 langkah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Langkah pertama, mereka apabila masuk ke suatu negeri, dia datang ke Uighur, maka didekati tokoh-tokoh negeri, orang-orang berpengaruh. Kemudian dipengaruhilah orang yang berpengaruh itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pendekatan tokoh negeri. Yang kedua, sidang jemaah masuk kepada kubu-kubu berkonflik, maka dia mensapot kubu-kubu berkonflik yang ada di Uighur. Dan kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, salah satunya mana yang kuat dan segala macamnya, baik kubu-kubu politik, dan mereka tetap di posisi yang menang. Maka setelah itu semuanya mereka jadi kuat, maka mereka akan menguasai birokrasi negara, masuk kepada birokrasi negara, dan kemudian menguasai negara tersebut. Ini yang terjadi di Uighur. Ini berdasarkan tulisan
salah satu mahasiswa Al-Azhar yang dikeluhkan, yang berbangsa Uighur, yang mereka menulisnya dengan bahasa Arab, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Beliau mengatakan, sampai hari ini kami dilarang untuk belajar ke negeri-negeri muslim, dan saya untuk sampai ke Al-Azhar ini saya berpura-pura saya urus izin untuk ke Eropa. Setelah sampai di Eropa barulah saya menyeberang ke wilayah-wilayah muslim. Tapi setelah kami sampai di sini dan kami tidak tahu bagaimana cara kembali ke negeri kami, dan kami kalau kembali sudah pasti kami ditangkap, sudah pasti kami akan disiksa dan segala macamnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitulah persoalan yang ada di Uighur. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita ingin lihat apakah Rasulullah SAW sudah pernah menggambarkan adanya perang Cina atau perang Islam berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi, perang Uighur nanti, atau prediksi kita apakah Uighur akan berperang dengan Xinjiang, wallahu alam. Namun kita lihat nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taqumus saah, hadis sahih Bukhari, la taqumus saah, tidak terjadi kiamat hatta tuqatilu khuzan wa karman, sehingga kalian memerangi bangsa Khuz dan bangsa Karman, minal a'ajim, dari kalangan non Arab. Jadi kalau perang Imam Mahdi itu perang Arab, tapi ini minal a'ajim, dari kalangan non Arab. Kalimat al-ajim itu kalimat jamak, ajam, dasarnya ajam. Ajam itu orang non Arab. Tapi kalau banyak dari kalangan bangsa non Arab, berarti beberapa bangsa non Arab. Jadi sidang jemaah kita simpulkan bahwasanya perang akhir zaman itu akan ada yang umat Islam berperang di bangsa Arab, di wilayah Timur Tengah, ada di wilayah-wilayah yang non Arab. Jadi sidang jemaah jangan salah kesimpulan bahwasanya kita fokus persoalan Suriah saja, fokus masalah ini saja. Tidak, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk itu sidang jemaah minal a'ajim, dari kalangan-kalangan non Arab. Humral wujuh, Khuz dan Karman itu cirinya humral wujuh, muka mereka kemerah-merahan. Futsal anuf, hidung mereka pesek. Saya tidak menyebutkan suku ini dengan bahasa sekarang, tetapi dalam hadis Khuz dan Karman. Silakan bapak-bapak nanti menelaah hadis ini. Khuz dan Karman cirinya humral wujuh, futsal anuf, wajah mereka kemerah-merahan, hidung mereka pesek, syirarul ayun, mata mereka sipit, wujuhum kal majanul mutraqah, wajah mereka seperti seperti perisai yang datar kemudian melengkung. Ni'aluhum sa', dan sandal mereka terbuat dari rambut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara perang akhir zaman yang akan dihadapi oleh umat Islam adalah Khuz dan Karman. Yang ciri mereka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka bermata sipit, berhidung pesek, kemudian bermuka datar, kemudian melengkung, dan sandal mereka terbuat dari rambut. Kemudian sidang jemaah, sebagian orang mengaitkan hadis ini dengan hadis Turki, perang Turki. Kenapa? Karena ketika Nabi menyebutkan perang Turki, Nabi juga menyebutkan ciri-ciri wajah yang sama, sigarul ayun, fusal anuf, ciri-ciri yang sama. Tetapi sidang jemaah, Nabi menyebutkan sukunya Turki. Maka Ibnu Hijir mengatakan dalam Syarah Bukhari, yang hadis Khuz dan Karman bukan Turki, tapi kebetulan wajah mereka ada kemiripan. Dalil yang mengatakan ini bukan bangsa Turki, karena di hadis Turki disebutkan nama Turki, suku Turki, bangsa Turki. Di hadis ini disebutkan Khuzan wa Karman. Memang dari Turki sampai ke arah timur
Turkistan Timur itu, wajah mereka mulai mirip, tetapi mereka tidak satu bangsa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah ini berarti adalah sidang jemaah bangsa Khuz dan Karman adalah kalangan non Arab. Kemudian sidang jemaah Nabi mengingatkan juga strategi Khuz dan Karman memasuki wilayah. Ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persoalan yang terjadi di Uighur. Saya garis bawahi, saya cerita tentang Uighur. Saya tidak cerita tentang negara lain, tentang Uighur. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yushiku an yamla Allahu Azza wa Jalla aydiyakum minal ajam." Rasulullah mengatakan, saya dikhawatirkan, kata Rasulullah, bahwasanya negeri kalian nanti dipenuhi oleh pendatang-pendatang dari kalangan non-Arab. Allah penuhi negeri kalian dengan pendatang-pendatang non-Arab, minal ajam. Summa yakunu usdan, kemudian mereka ramai dan kuat sehingga jadilah mereka usdan, yaitu singa. Pendatang jadi singa di negeri kalian. La yafirrun, mereka tidak mau pergi. Mereka kalau sudah datang tidak akan pergi. Ini yang terjadi di Uighur. La yafirrun, datang ke Uighur nggak mau pergi lagi. Kalian usir bagaimanapun mereka nggak akan pergi. Fayaktuluna muqatilatakum, setelah itu karena kalian mau mengusirnya, mereka nggak mau pergi, mereka malah naik langkah berikutnya, memerangi tentara-tentara kalian. Jadi level kekuatannya sudah bisa melumpuhkan tentara-tentara kalian. Tidak akan pergi sampai mereka mampu yuqatiluna muqatilatakum, memerangi tentara-tentara kalian. Wa yakuluna fai'akum, maka dia kuasailah, dia makanlah aset-aset kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Tabrani, Al-Bazzar. Hadis ini sangat kuat dan direkomendasikan oleh banyak ulama hadis. Jadi langkah mereka sampai Islam hari ini, bulan puasa nggak boleh puasa di Uighur, dan warung-warung disuruh menjual minuman keras, disuruh buka aurat wanita-wanitanya. Sekarang mereka berdalih kaum Uighur ini, Muslim Uighur adalah residivis atau pemberontak dan segala macamnya. Namun kenapa wanita dan anak-anak ikut ditangkap? Di antara mahasiswa bercerita, kami kalau ingin belajar Quran itu bangun tengah malam, jam 2 malam dibangunkan oleh bapak kami di saat tidak ada manusia yang bangun. Secara sembunyi-sembunyi kami belajar Quran, dan Quran tidak boleh nampak di rumah kami, maka disimpan di dalam dinding atau dalam lantai. Dan Al-Quran itu sesuatu yang mahal di kalangan mereka, bagi mereka. Untuk itu sidang jemaah, inilah keterangan kenapa Beijing berkuasa di Uighur. Ternyata Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita yang kurang belajar. Saya jadikan hadis ini penutup, saya ulangi kepada bapak-bapak. Yushiku ayyamla Allahu biaidikum minal ajam. Dikhawatirkan, kata Nabi, nanti negeri-negeri kalian dipenuhi oleh orang-orang asing non-Arab.
thumma yakunu usdan. Kemudian mereka menjadi singa di negeri kalian. La yafirrun, mereka tidak akan mau meninggalkan negeri kalian, enggak mau pergi. La yafirrun hatta yuqatilu muqatilatakum, sehingga mereka mampu memerangi tentara-tentara kalian. Wa yaquluna fai'akum, dan mereka akan memakan aset, menguasai aset-aset kalian. Sidang jemaah, inilah di antara nasib umat Islam di akhir zaman, yang mana umat Islam telah menukar Quran dengan Quran, dan umat Islam telah mendengar lebih suka hoax daripada cerita-cerita nubuat kenabian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.